Malaysia tukang klaim. Seperti yang kita tahu, Malaysia, negara tetangga kita, sering membuat kontroversi mengenai ya seperti itulah, klaim budaya dan lain sebagainya. Tahun lalu, di tahun 2022, jagat TikTok itu viral dengan Malaysia yang klaim budaya jaranan dari negara mereka. Banyak sekali netizen Indonesia yang ya pastinya Anda tahu sendiri kelakuan netizen Indonesia yang suka menghujat seperti itu. Banyak sekali netizen Indonesia yang mengatakan Malaysia tukang klaim lah, tidak punya budaya, Malaysia negara pencuri dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti ini itu masalah yang sebenarnya sudah lama, sudah dari tahun berapa, sejak sebelum HP sosial media itu viral. Dulu tahun 2000-an awal, Malaysia sudah membuat kontroversi seperti itu. Tapi sekarang dibahas lagi, dikulik lagi. Nah, sebenarnya apakah kalian yang ada yang menonton video ini ataupun netizen berpikir mengapa Malaysia itu suka mengklaim budaya kita? Apakah Malaysia mempunyai trik khusus agar negara mereka bisa terkenal dengan kontroversi seperti itu? Salah satu alasan mengapa Malaysia suka klaim budaya orang lain, tidak Indonesia saja, yaitu karena mereka mempunyai budaya tersebut di negara mereka sendiri. Seperti yang kita tahu. Nah, mereka mengklaim rendang, kain songket, terus lagi kuda lumping, jaranan, kudang lumping, terus apa lagi? Batik dan lain sebagainya, wayang kulit, reok Ponorogo. Mereka mempunyai budaya itu di negara mereka. Jadi tidak Malaysia hanya mengklaim saja serta-merta mengklaim tanpa bukti atau alasan yang jelas. Mereka mempunyai bukti di negara mereka mempunyai hal tersebut. Sebenarnya budaya-budaya yang mereka klaim di negara mereka itu sudah berbeda dengan yang ada di negara kita. Yang di negara yang sudah mereka klaim itu sudah sangat berbeda jauh seperti itu. Contoh saja itu tahun lalu, di tahun 2021, ketika kuda lumping itu viral itu diklaim Malaysia. Nah, ada salah satu oknum akun TikTok, orang TikTok seperti itu, mereview jaranan yang ada di Malaysia. Setelah saya lihat, sama namun berbeda. Dan samanya itu hanya sedikit sekali, dimana itu sudah sangat jauh berbeda unsur-unsur yang ada di sana dengan yang ada di Indonesia seperti itu. Yang mulai dari jaranan yang memakai sepatu, tidak memakai busana yang layaknya mementaskan jaranan, dan sedangkan gamelan-gamelan yang terkesan gamelan yang terkesan lemas, loyo seperti itu. Berbeda dengan gamelan kuda lumping atau jaranan yang ada di Indonesia itu ya memakai selompret yang sangat semangat seperti itu ya. Contohnya wayang kulit juga. Nah, kalian kalau pernah menonton kartun Upin Ipin lah, yang kartun Malaysia yang ada di sini tuh, itu kan ada satu episode yang menerangkan tentang atau membahas tentang wayang kulit seperti itu. Namun dari segi cerita, model wayang, kalau model wayang itu ya wayang kulit pasti dari kulit sapi, sudah pasti sama. Namun dari segi cerita sudah berbeda. Nah, wayang kulit yang ada di Indonesia itu mayoritas menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di Mahabharata, Ramayana dan lain sebagainya, dan juga cerita-cerita rekaan yang kadang juga mengambil dari wayang cerita Mahabharata dan Ramayana dan sebagainya, dari cerita babat seperti itu ya. Sedangkan yang ada di Malaysia itu ceritanya mengambil dari ya seperti cerita Hang Tuah, Hang Jebat dan lain sebagainya. Mengapa Malaysia mempunyai budaya-budaya dari negara lain seperti itu? Mengapa Malaysia mempunyai budaya-budaya negara lain sehingga mereka bisa mengklaim? Apakah mereka mencuri
Tentu saja tidak. Kerajaan Sriwijaya dulu juga menguasai wilayah Semenanjung, yaitu Malaysia maksud saya. Nah, yang pastinya orang-orang di sana tuh ada yang namanya bermigrasi ke tempat Semenanjung seperti itu. Dan mereka bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mempertahankan budaya mereka, dilestarikan. Lalu bagaimana dengan budaya yang wayang kulit tadi dan reok Ponorogo? Itu juga berasal dari migrasi. Ya, mungkin dulu pada zaman penjajahan itu kan Belanda ada yang namanya proyek migrasi pekerja. Ada yang orang Jawa itu ekspor ke Suriname, ke Belanda untuk memenuhi tanggungan kerja sebagai petani dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja orang Belanda ini juga migrasikan ya orang Jawa ke Malaysia seperti itu. Jadi mereka tetap membawa budaya. Mereka kan setelah kerja itu linglung mau kemana, mau pulang ke negara sendiri, tidak punya bekal dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tetap mempertahankan budaya mereka di negara orang. Mungkin segitu saja, karena ini hanya konten, hanya opini, dimana saya hanya mengutarakan opini saya saja. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya, dan thanks for watching.